Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Untuk full summary chapter 1064 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya, dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada apa yang selanjutnya terjadi dengan pertarungan dari Trafalgar Law melawan Kurohige. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah bagaimana kelompok Zoro yang sudah mulai bergerak ke dalam Pulau Egghead. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam spoilernya, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1064 kita kali ini diberi judul Fase Pulau Egghead. Judul ini langsung akan berhubungan tentang apa yang terjadi dalam pulau ini. Namun sebagian besar, chapter ini akan mengacu pada pertarungan dari Trafalgar Law dan juga Marshal Deitch di lautan. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang berjudul Kurohige Pirate, Kuzan, dan Van Augur. Nah, dalam sampulnya memperlihatkan bagaimana puding yang sudah berhasil ditangkap oleh kedua kru Kurohige ini. Dia kemudian dibawa ke kapal Saber of Sebek. Chapter One Piece 1064 akan dimulai dengan pertarungan lanjutan antara Kurohige melawan Trafalgar Law, di mana ini merupakan cerita inti dari chapter 1064. Sebagian besar chapter ini akan menceritakan pertarungan dari mereka. Kita tentunya patut berterima kasih dulu kepada Eiichiro Oda karena pertarungan dari mereka berdua tidak di-skip seperti pertarungan karakter lainnya. Jadi ini akan menambah seru kan dan mengacu adrenalin kita untuk segera mengetahui beberapa karakter One Piece yang akan berlomba untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Kita pun di siang ini mendapatkan tambahan spoiler mengenai lanjutan pertarungan detail dari Trafalgar Law dan juga Kurohige. Kurohige di sini tampak terkejut melihat buah iblis Law yang sudah masuk ke dalam Muda Awakening. Dia baru tahu dan terkesima melihat hal tersebut. Dia melewatkan banyak hal yang mereka lakukan di Wano Kuni untuk menumbangkan dua orang Yonko. Setelah melihat buah iblis Law yang Awakening, Kurohige kemudian menggunakan teknik baru yang dia keluarkan. Tekniknya bernama Grace. Teknik ini adalah kemampuan dari buah iblis Gura-Gura Nomi. Kemudian pertarungan kembali berlanjut. Serangan baru dari Kurohige tersebut kemudian kembali dilawan oleh Law dengan berbagai serangan dari buah iblis miliknya yang sudah awakening. Salah satu teknik yang dia keluarkan adalah Shockwave. Kalau kalian masih ingat, teknik ini pernah digunakan pada saat melawan Big Mom di Onigashima. Selanjutnya, Doki terlihat menggunakan serangan menggunakan bom apel. Namun dia dihentikan oleh Shachi. Dia ini adalah salah satu kru dari Trafalgar Law. Akhirnya kita diperlihatkan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh beberapa kru dari bajak laut hati, salah satunya yakni Shachi. Jadi terbayar sudah ya apa yang dibicarakan oleh netizen, bahwa bajak laut hati tidak cuma menang dalam segi pengobatan, tapi mereka juga melakukan pertarungan dan setidaknya membantu kaptennya untuk menjadi support dalam pertarungan. Hal yang selanjutnya terjadi dalam pertarungan ini adalah kita pun bisa melihat Kurohige menggunakan teknik baru lagi, yakni bernama Kurouzo. Ini adalah teknik lama dari kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi yang di-upgrade berbentuk seperti pusaran gelap yang mengelilingi area pertarungan mereka. Lanjut, sekarang kita menemukan dialog di bagian puding yang berada di dalam sel. Nah, di sini puding mengatakan bahwa jika ibu masih hidup, dia tidak pernah mendapatkan kata keluar dari mulut kotormu lagi. Kemudian kata-kata ini pun dibalas oleh salah satu bawahan dari Blackbeard. Kami benar-benar berjuang untuk orang yang membunuh Big Mom sekarang. Jika para legenda masih berlayar di lautan sekarang, bagaimana bisa era baru ini akan maju? Nah, dari beberapa pembocor mengatakan bahwa ada yang menyimpulkan Big Mom ini sudah tewas dengan kata-kata yang dilontarkan oleh puding. Namun ada salah satu pembocor terpercaya, yakni Redon, mengatakan hal tentang Big Mom yang mati itu masih belum 100% benar. Apalagi puding masih belum bisa memverifikasi kebenarannya ataupun tidak. Dia diculik oleh Van Augur dan juga Kuzan pada saat Big Mom berada di Wano Kuni. Jadi dia tidak berada di Pulau Whole Cake untuk mengetahui apa berita itu benar ataupun salah. Mata ketiganya dalam chapter ini pun tidak ada yang luar biasa. Itu pun juga tidak dikonfirmasi bahwa dia telah membangkitkan
kekuatannya ini. Dalam chapter ini, kita hanya melihatnya terkunci di sel. Nah, jadi kemungkinan puding ini sudah membaca ataupun diberitahu tentang berita yang keluar di surat kabar tentang Big Mom yang jatuh di Wano Kuni dan dia berpikir bahwa Big Mom telah meninggal. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, bahwa Big Mom belum 100% dinyatakan mati. Kemungkinan ini hanyalah asumsi dari puding yang mendapatkan berita dari surat kabar. Lanjut, sekarang ada momen di mana Van Augur memberitahu Kurohige. Dia mengatakan bahwa jika kau tidak pergi ke kapal secepatnya, kau pasti akan terkena shock wild dari supernova itu lagi. Kurohige tentu merespon kata-kata dari Van Augur itu dengan sangat gagah. Lurus ke depan adalah satu-satunya cara sekarang, karena aku tentunya adalah Marshal Detich. Beralih ke markas besar dari Angkatan Laut, terdapat Akainu yang mendengar tentang pertarungan yang sedang berlangsung antara Law dan juga Blackbeard di Pulau Pemenang. Sementara itu sekarang kita berpindah lagi dan menuju kebocoran lainnya dari tambahan beberapa percakapan Jewery Bonney beserta dengan kelompoknya di Pulau Egghead. Jewery Bonney terlihat menggunakan kekuatannya kepada kelompoknya. Dia sendiri berubah menjadi seorang gadis. Jinbe berubah menjadi seorang anak, di mana itu adalah seperti yang kita lihat dalam SBS. Kondisi sebaliknya, Chopper terlihat sudah sangat tua. Luffy juga telah menjadi tua dan berusia 70 tahun. Penampilannya seperti di SBS yang Oda Sensei buat, namun dengan bukan penampilan yang normal. Menariknya dalam bocoran ini pun mengatakan bahwa Jewery Bonney menemukan lightsaber di Vegapunk. Di sini dia berkata bahwa Kuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup saat itu. Dia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang Kuma. Kemudian terakhir di sisi lain memperlihatkan kelompok Nami yang sudah tiba di fase lab Egghead. Vegapunk Lilith memberitahu kelompok ini bahwa mereka harus berubah sebelumnya untuk masuk ke dalam pulau. Mereka pun langsung memakai pakaian futuristik seperti halnya kelompok Luffy, kecuali Sanji yang memakai pakaian Hawaii seperti Jinbe. Dan seperti biasa ya, hasrat manusia mesum ini pun muncul mengatakan bahwa Nami dan juga Robin terlihat sangat lucu. Di sisi lain ada Zoro dan juga tulang belulang Brook yang tetap tinggal di kapal karena mereka berdua tidak mempercayai Vegapunk Lilith. Chapter 1064 pun ditutup dengan Vegapunk Shaka yang berbicara dengan Monkey D. Dragon. Dia mengatakan bahwa Vegapunk sebentar lagi mungkin akan segera mati. Di sini banyak salah yang mengartikan ya. Vegapunk Shaka memberitahu Dragon dengan kata bantu dalam bahasa Inggris yaitu he. Ini berarti Vegapunk yang asli memang adalah benar-benar seorang laki-laki. Yep, sekian saja ya spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk full summary mungkin akan turun di besok pagi ya, dan tentu akan kita review semuanya besok. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.